the world shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence from the shadows. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik kita ketemu lagi di sekolah minggu online sekarang tanggal 9 Agustus 2020. Wah, nggak kerasa ya. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan negara kita. Nah, jadi kita harus punya semangat yang baru, ya. Untuk walaupun masih ada pandemi di hadapan kita, di sekitar kita tetap tidak boleh. Jadi kita harus semangat karena Tuhan telah mengaruniakan kita negara yang kaya subur. Banyak sumber dayanya ya kan? Banyak sumber daya. Masuk adik-adik loh sumber dayanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Bulan melakukan persiapan ya kak? Nah jadi adik-adik sudah mandi, pastikan mandi bersih supaya segar dan pakai baju yang rapi ya. Jangan lupa juga sarapan supaya selama ibadah tidak kelaparan. Ya, dan juga kita. Nah kalau sudah siap semuanya, siapkan medianya, entah itu TV, handphone atau laptop. Supaya kalian bisa beribadah dengan baik. Jadi sebelum mulai ibadah kita ini, kita akan bernyanyi satu lagu. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini sesuai dengan tema pengajaran kita hari ini. Ever changing from glory to glory, mirrored here may our life. Adik-adik, kita mau berdoa. Siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini Kau masih berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang pimpin berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu, agar setiap firman yang kami dengar dapat kami simpan di dalam hati kami dan dapat kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hati kita. Yuk semuanya bantu berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini sambil
Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kita akan mulai pelajaran kita. Yuk. Kali ini kita akan belajar tentang Yesus adalah terang dunia. Dan firman Tuhan yang akan kita baca adik-adik ada di dalam Yohanes 8 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 8 ayat 12. Silakan adik-adik buka Alkitabnya masing-masing. Nanti kita bacanya dengan lantang walaupun hanya satu ayat. Kenapa? Supaya telinga kita mendengar apa firman Tuhan yang kita ucapkan. Oke? Sudah siap? Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita baca sekali lagi ya supaya ingat. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dulu waktu awal-awal kakak baca ayat ini, muncul nih pertanyaan di hati kakak. Kenapa ya Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai terang dunia? Terus kenapa yang mengikut Tuhan Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan? Adik-adik pernah muncul nggak pertanyaan seperti itu? Nah, supaya kita bisa mengerti nih, belajar tentang ayat ini, kita pakai ilustrasi terang dan gelap itu sendiri yuk. Adik-adik pernah merasakan kan bagaimana berada di dalam suasana gelap? Nah, kita akan lihat ilustrasinya di ruangan tempat kakak saat ini. Ya, tapi karena nih berarti lampu harus dimatikan dulu. Sebentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, seperti inilah suasana gelap itu. Kita menjadi sulit untuk melihat sekeliling kita. Kakak juga sulit nih melihat apa yang ada di sekeliling kakak. Bayangan-bayangan benda juga susah dilihat. Selain itu, kakak juga jadi susah melakukan apapun. Iyalah, melihat sekeliling saja sulit. Apalagi melakukan sesuatu dengan benar. Juga kakak nggak bisa nih cari jalan buat keluar dari ruangan yang gelap ini. Oh, kalau begitu kakak memerlukan sumber cahaya. Betul nggak adik-adik? Tunggu sebentar ya. Kakak harus nyalakan itu. Nah, mana ya? Ini dia adik-adik. Sumber cahaya itu. Kakak bisa merasakan terangnya. Dan dengan terang dari sumber cahaya ini, kakak bisa melihat sekeliling kakak. Nah, dan juga dengan terang ini, kakak bisa mencari jalan untuk keluar dari ruangan ini. Begitu adik-adik. Jadi bisa kelihatan ya, gelapnya dan juga terangnya. Oke, kita nyalakan kembali ya lampunya. Itu dia tadi ilustrasi terang dan gelap. Jadi adik-adik sudah bisa lihat gambarannya ya. Bagaimana gelap, bagaimana terang. Nah, adik-adik, berarti di dalam kegelapan kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Susah adik-adik. Dan juga untuk melihat jalan supaya keluar dari suasana yang gelap itu sulit juga. Itu berarti kita membutuhkan terang. Lalu, apa hubungannya dengan ayat yang kita baca tadi adik-adik? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Ketika lampu mati, kegelapan pun meliputi ruangan. Ini mengilustrasikan bahwa akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa dengan memakan buah kehidupan, kegelapan pun meliputi kehidupan manusia, sehingga manusia tidak tahu mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Kegelapan yang dimaksud itu adalah dosa.
Manusia yang hidup dalam dosa selalu melakukan hal-hal yang buruk, dan itu membuat manusia itu merasa sendiri, tidak sukacita, dan tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Bila manusia tidak segera diselamatkan dari kegelapan itu, manusia termasuk kita semua akan binasa dan masuk ke dalam neraka. Ketika ada cahaya senter menyinari ruangan gelap, ini mengilustrasikan bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menerangi hidup manusia, supaya manusia keluar dari kegelapan hidupnya, dari dosa-dosanya. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal baik lewat firman-Nya, dan Tuhan Yesus mencuci bersih dosa kita dengan darah-Nya di kayu salib, dan Dia bangkit menang atas kegelapan, yang berarti kita pun sudah mengalahkan dosa karena terang Tuhan Yesus tetap ada dalam hati kita, menyinari hidup kita meskipun kegelapan dosa masih ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, dari penjelasan tadi, adik-adik berarti bisa melihat ya kenapa Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai terang dunia. Dan kenapa yang mengikuti Tuhan Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Sudah paham ya? Oke, jadi adik-adik kan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kalian sudah mengizinkan Tuhan Yesus menjadi terang hidup kalian, dan juga mengizinkan Tuhan Yesus tinggal di hati kalian. Begitu adik-adik. Nah, seperti bagaimana sih mengizinkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita? Kalian mau lihat ya gambaran seperti apa? Yuk kita lihat video berikut ini. Hatiku Rumah Kristus, karya Robert Boy Munger. Ketika aku mengundang Yesus masuk dalam hidupku, Ia menerangi hatiku yang gelap, dingin, dan kosong. Karena itu aku berkata kepadanya, Yesus, aku ingin agar hatiku menjadi milik-Mu sepenuhnya. Tinggallah dalam hatiku. Maka mulailah aku menunjukkan kepada Yesus satu persatu ruangan dalam hatiku, sebab aku ingin Ia nyaman tinggal dalam hatiku. Ruang pertama yang aku perlihatkan adalah ruang belajarku, karena disinilah segenap pikiranku dikendalikan. Melihat semua buku, majalah, barang, dan gambar di dinding kamarku, aku menjadi malu karena banyak yang tidak mencerminkan keinginanku untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan lembut Ia menunjukkan kepadaku hal-hal yang tidak baik, tidak kudus, dan tidak benar, supaya aku membuangnya. Sebagai gantinya, Ia segera menolongku memilih apa yang diinginkannya, sehingga pusat pikiranku tertuju kepadanya. Ketika beralih ke ruang makan, aku menyajikan kepada Yesus makanan kesukaanku, uang, kesuksesan, pakaian, komputer, dan gadget-gadget lain. Aku heran, ternyata Ia tidak menyentuh makanan yang sangat kunikmati itu. Maka, ditunjukkannya kepadaku makanan-makanan yang Ia sukai, dan ketika aku mencicipinya, aku terkejut karena makanannya sungguh memberiku kepuasan lebih dari semua makananku sebelumnya. Ruang duduk adalah tempat di mana Yesus dan aku setuju untuk sering-sering bertemu dan meluangkan waktu bersama supaya kita bisa semakin akrab. Hatiku terasa hangat ketika berbincang-bincang dengannya. Tetapi, saat-saat indah itu lambat laun aku lupakan karena aku semakin sibuk. Betapa memalukannya ketika suatu saat aku melihat Dia duduk sendiri di ruang duduk itu. Ternyata, aku telah membiarkan Dia menungguku setiap hari. Kehangatan persekutuan dengan Yesus membuatku kembali lagi menepati janjiku untuk duduk bersama, berdoa, dan bersekutu dengan firman-Nya. Yesus bertanya kepadaku, apakah aku memiliki tempat untuk berkarya? Tentu aku memilikinya. Tetapi tempat itu sangat kecil karena aku jarang menghasilkan sesuatu di sana. Ketika Yesus menunjukkan bahwa peralatan yang kumiliki cukup lengkap, aku baru menyadari bahwa aku sebenarnya mampu untuk menghasilkan karya-karya yang berguna. Karena itu, aku menyerahkan tanganku kepadanya supaya dimampukan untuk berkarya.
Luar biasa, semakin aku mempercayainya, semakin ia bekerja melalui hidupku. Tempat bermain adalah tempat di mana aku menghabiskan waktu bersama teman-temanku. Aku segan mengajak Yesus pergi ke tempat bermainku, karena takut kalau aku akan kehilangan waktu bebasku. Bahkan aku meyakinkan dia bahwa dia tidak akan bahagia di sana. Tetapi hatiku menjadi sangat hancur karena menyadari bahwa aku bukanlah sahabat yang baik karena tega menolaknya bermain bersama teman-temanku. Padahal aku tahu ketika Yesus bersamaku, aku selalu menjadi lebih bahagia walaupun aku harus memiliki kesukaan yang baru dan teman-teman yang baru. Ada satu tempat dalam hatiku yang ingin kusembunyikan dari Yesus, yaitu gudang. Yesus tahu akan hal itu, karena ia pernah mengeluh mencium bau busuk. Memang ada sebuah lemari kecil di pojok hatiku yang tidak pernah aku buka. Isinya bukan hal-hal yang berguna, tapi ada 1-2 barang yang sangat aku sukai. Tapi baunya sangat busuk dan buruk sehingga aku takut untuk mengakuinya. Aku rela menyerahkan semua ruang di hatiku untuk ditinggali oleh Yesus, tetapi tidak untuk gudang ini. Aku menjadi marah, tetapi Yesus juga tidak mau menyerah. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa nyaman tinggal di rumahmu kalau selalu ada bau busuk di dalamnya?" Aku menyerah. Aku tidak mau kehilangan hadirat Yesus yang begitu hangat di hatiku. Maka, dengan lembut hati ia meminta kunci lemari itu, dan bersama-sama dengan dia aku membersihkan lemari itu. Sejak itu, tidak ada lagi ruangan hatiku yang tidak diinjak olehnya. Membersihkan lemari berbau busuk itu membuatku menyadari bahwa aku ingin menyerahkan seluruh kendali hidupku kepadanya. Maka aku berkata kepadanya, "Yesus, maukah engkau mengambil alih seluruh hidupku dan menjaganya supaya bersih sesuai dengan yang kau inginkan?" Dengan wajah berseri-seri Yesus menjawab, "Tentu saja, tetapi ingatlah, aku hanyalah tamumu. Selama kamu yang menjadi pemilik rumah ini, maka kamulah yang mengendalikannya, bukan aku." Maka dengan berlutut aku berkata, "Yesus, aku ingin engkau menjadi pemilik seluruh ruang hatiku." Lalu aku serahkan semua harta kepemilikanku kepadanya, karena aku ingin ia tinggal selama-lamanya dalam hidupku dan aku ingin menjadi hambanya. Sejak Yesus menetap dan mendiami sepenuhnya ruang hatiku, hidupku berubah. Nah, adik-adik, sudah lihat videonya kan tadi? Jadi, kalau mengizinkan Tuhan Yesus untuk tinggal di hati kalian, jangan setengah-setengah adik-adik. Jangan ada yang disembunyikan di dalam hati kita. Apa yang disembunyikan? Itu hal-hal yang buruk, seperti benci, kesal, dendam, iri hati, atau apa-apa. Itu jangan disimpan. Biarkan Tuhan menyinari keseluruhan hidup adik-adik. Kalau dibiarkan setengah-setengah, nanti sinar Tuhan Yesusnya jadi redup di dalam hati adik-adik. Ya, tahu nggak kalian? Kalau seperti apa sih orang-orang yang tidak mengizinkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hatinya? Nah, Rasul Paulus mengatakannya di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Seperti apa itu? Kakak bacakan ya. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu dia adik-adik. Nah, adik-adik tahu juga nggak kalau kehidupan orang Batak pada zaman dulu itu juga berada di dalam kegelapan. Seperti apa itu? Nah, dulu kehidupan orang Batak itu melakukan penyembahan berhala, terus menyembah pohon, mempercayai roh-roh manusia yang sudah meninggal. Itu tidak boleh adik-adik, itu tidak boleh. Tapi puji Tuhan, terang Tuhan Yesus datang dalam kehidupan orang Batak lewat hambanya. Yaitu siapa? Pernah dengar? Pendeta Nommensen. Nah, itu namanya. Pendeta Nommensen ini tinggalnya jauh loh, di Jerman. Tapi dengan cara Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan menuntun pendeta Nommensen supaya tiba di tanah Batak. Yaitu tepatnya
di Tanah Silindung, di Tarutung. Siapa adik-adik di sini yang kampungnya di Tarutung? Coba tanya sama papa mamanya, ya. Nah, Pendeta Nomensen ini tiba pada tahun 1863. Sudah lama ya. Nah, jadi adik-adik, lewat penginjilan Pendeta Nomensen ini, kehidupan orang Batak pun diubah. Orang-orang Batak mengenal Tuhan Yesus, mengenal terang dunia. Wah, senang sekali. Sejak itulah orang-orang Batak tidak boleh melakukan apa yang kakak sebut tadi di awal. Tidak boleh adik-adik, karena itu dosa. Itu berarti hidup dalam kegelapan. Tapi orang-orang Batak sudah harus hidup dalam terang. Berarti seturut dengan firman Tuhan. Iya adik-adik. Nah itu juga begitu pula dengan kita. Kita sudah hidup dalam terang kan? Tadi seperti yang kakak sebutkan, ya. Lewat papa mama kita diajarkan tentang terang Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik sudah tahu bahwa adik-adik hidup dalam terang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik juga harus tahu bahwa hidup dalam terang Tuhan Yesus itu harus apa? Harus berbuah. Iya, harus berbuah, yaitu buah-buah roh. Adik-adik sudah pernah belajar loh beberapa bulan yang lalu. Masih ingat nggak? Buah-buah roh itu ada di dalam Galatia berapa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Masih ingat adik-adik? Apa? Coba sebutkan satu-satu. Ingat nggak lagunya? Wah, lupa ya. Yuk, kita dengar lagi lagunya yuk, adik-adik. Gimana adik-adik? Jadi sudah ingat ya buah-buah rohnya itu apa saja? Mantap. Jadi kita, adik-adik, kakak dan semuanya yang sudah hidup dalam terang Tuhan Yesus harus berbuah. Adik-adik harus menyimpan apa buah-buah roh itu, simpan dalam hati, diingat dan juga dilakukan. Jadi dengan adik-adik melakukan buah-buah roh itu, orang-orang di sekeliling kalian akan melihat terang Tuhan yang ada di dalam hidup adik-adik, dan mereka pun jadi turut memuliakan Tuhan. Ya adik-adik, nah seperti apa sih supaya dengan kita berbuah jadi orang-orang bisa melihat terang di dalam hidup adik-adik? Contohnya misalnya seperti ini nih, papa mama bisa melihat kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat, tidak melawan. Lalu apa lagi? Oh iya, abang dan kakak kalian melihat adik-adik sebagai adik yang baik, yang mau berbagi, tidak mudah marah. Lalu apalagi ya contohnya? Siapa saja yang di dalam rumah kalian? Atau mungkin ada yang punya asisten rumah tangga yang sering membantu kalian bersih-bersih, membantu masak. Nah, dengan kalian berbuah roh, bisa lewat itu asisten rumah tangga kalian melihat kalian menjadi anak yang penuh kasih, kalau berbicara sopan, mau membantu. Terberkati nggak asisten rumah tangga kalian? Terberkati kan? Lalu apalagi contohnya ya, selain di dalam rumah? Oh, di luar rumah. Kalau di luar rumah, tetangga ya. Tetangga bisa melihat adik-adik sebagai anak yang ramah, sopan, tidak suka pertengkaran. Lalu, oh ya, yang penting tetangga juga bisa merasakan adik-adik mengasihi mereka, walaupun mereka tidak
percaya Tuhan Yesus. Itu adik-adik. Ya, adik-adik bisa melakukan buah-buah roh yang lebih lagi dari situ. Supaya Tuhan Yesus menjadi senang. Dan adik-adik, terang Tuhan Yesus yang ada di dalam hati adik-adik dijaga dan dipelihara ya seumur hidup kalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seperti yang tadi pesan dalam pengajaran, marilah kita menjadikan terang kita untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama, berdiri teguh dan jangan goyah. Adik-adik, tadi kita udah dengerin ya pengajaran dari Kak Ade tentang terang dunia adalah Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas kita hari ini, nih. Kita akan membuat ini adik-adik. Nah, cara membuatnya nanti akan kakak tunjukin. Setelah itu ditulis Yohanes 8 ayat 12. Yang isinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dunia. Setelah itu adik-adik hias ya sekreatif mungkin. Lalu foto selfie. Setelah foto selfie, kirim ke kakak abang guru sekolah minggunya. Ditunggu hari ini ya adik-adik.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami bisa menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa di pandemi ini ya Tuhan untuk teman-teman kami, keluarga kami, guru-guru kami, semua orang yang berhubungan dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memberi mereka kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-Mu yang ada di gereja ini. Berkatilah supaya mereka bisa melayani dengan baik, dengan hati-hati dan tetap menjaga kesehatan. Kami juga berdoa untuk papa mama kami yang mungkin sedang ke gereja hari ini. Berkatilah supaya mereka bisa pulang dengan baik, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan tangan dan tubuh mereka. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa untuk kota dan negara kami ya Tuhan. Berkati kota dan negara kami, lindungilah kota dan negara kami. Berikanlah kami kekuatan agar kami dapat menghadapi segala permasalahan di kota dan negara kami ini yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang indah buat kami. Terlebih kami juga mau mengampuni dosa Tuhan. Kiranya Kau mengampuni dosa kami. Layakkanlah kami untuk berada di hadapan-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Biarlah bukan karena kami yang jadi, tapi karena Mula yang jadi. Amin. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Ya hanya manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat 9. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. 16. Ayat kita hari ini adalah ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah dan langkahnya. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 berubah, Allah sanggup melakukan.
Nah, adik-adik, videonya belum selesai loh. Bang Steven di sini. Bang Nanus di sini. Dan Bang Jimmy di sini. Oke adik-adik, sama seperti pengajaran kita minggu hari ini adik. Tadinya kita awalnya kan gelap tuh, tapi kita dapat penerangan sehingga kita jadi terang. Betul ya Bang Jimmy? Betul itu adik-adik. Nah, ibadah kita udah selesai untuk hari ini. Jadilah terang. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.